Polisi melakukan olah TKP pembunuhan karyawati minimarket yang dilakukan atasannya di rumah pelaku di Purwakarta, Jawa Barat. Sadis, korban juga diperkosa oleh pelaku. Dipimpin Kasat Reskrim dan disaksikan ayah pelaku, sejumlah petugas Inafis Polres Purwakarta melakukan olah TKP di rumah pelaku Herianto di Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Purwakarta, Jawa Barat. Dalam olah TKP, petugas menemukan sisa pembakaran barang-barang milik korban yang dibakar pelaku di halaman depan rumahnya. Petugas juga memeriksa lokasi tempat korban dibunuh dan diruda paksa oleh pelaku, yakni di ruang tamu rumah pelaku. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan terkait peran dua teman pelaku yang diduga turut membantu membuang jasad korban di Jembatan Merah Sungai Citarum. Hasil olah TKP menemukan 6 barang bukti, di mana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh terduga pelaku untuk melakukan perbuatannya, dan menemukan beberapa barang bukti milik korban, baik itu yang sudah dibakar untuk dihilangkan jejak oleh terduga pelaku, maupun barang bukti yang merupakan masih milik pelaku. Diketahui Dini Oktaviani 21 tahun dibunuh Herianto 26 tahun di rumah pelaku pada Minggu 5 Oktober lalu. Korban ditemukan tewas mengambang di Sungai Citarum, Kecamatan Kelari, Karawang pada Selasa 7 Oktober. Pelaku merupakan teman kerja korban dan juga kepala toko minimarket di rest area kilometer 72 Tol Cipularang sekitar desa Cigelam, Purwakarta, Jawa Barat. Bulan madu berujung maut, sang istri temukan tewas di penginapan, suaminya kritis. Pasangan pengantin baru diduga keracunan gas dari pemanas air di kamar mandi penginapan. Hanya bisa menangis pasrah, Gilang Kurniawan tak pernah menyangka istrinya Cindy Destananda meninggal secara tragis. Dengan tangan masih terpasang infus, Gilang terus mengelus wajah sang istri yang baru dinikahinya sepekan lalu. Walaupun tubuh masih lemas, Gilang tampak menguatkan diri mengatakan sang istri ke liang lahat. Gilang tak pernah menduga pernikahannya dengan Cindy berlangsung singkat dan berakhir duka. Sebelumnya, keduanya berbulan madu di salah satu kamar glamping di Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Baru semalam menginap, keesokan harinya pelayan kamar menemukan pasangan ini tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi. Keduanya langsung dilarikan ke Puskesmas Alahan Panjang. Naas, nyawa Cindy tidak tertolong. Perempuan 28 tahun itu meninggal di perjalanan. Sementara sang suami berhasil selamat namun dalam kondisi kritis. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari visum luar, tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Dugaan sementara, keduanya menjadi korban keracunan gas karbon monoksida dari pemanas air di kamar mandi berbahan bakar gas LPG. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, kita belum bisa memastikannya. Karena dari pihak medis belum bisa memastikan atau menyimpulkan apa penyebab meninggalnya korban ini. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Korban Cindy Destananda ditemukan tak bernyawa setelah suaminya Gilang Kurniawan dalam kondisi kritis pada 8 Oktober 2025, 3 hari setelah keduanya menggelar resepsi pernikahan. Dan berikut kronologi lengkapnya. Pasangan Cindy Destananda dan Gilang Kurniawan menikah pada Minggu 5 Oktober 2025 di Kota Padang, Sumatera Barat. Usai resepsi, Pasutri berusia 28 tahun ini pergi berbulan madu. Mereka tiba di penginapan bernuansa glamping di kawasan wisata Lakeside Alahan Panjang, Kabupaten Solok pada Selasa 7 Oktober 2025 pukul 13:25 waktu Indonesia Barat. 5 jam kemudian pada pukul 18:30 Cindy sempat memesan makanan ke resepsionis, sejumlah makanan dan air mineral. Keesokan harinya pada Rabu 8 Oktober pukul 7:15 seorang karyawan glamping datang mengantarkan sarapan.
Saat pintu diketuk, terdengar suara pria dari dalam kamar yang menyebut sedang mandi. Karyawan pun meninggalkan makanan di depan kamar. Namun pada pukul 7:30 karyawan kembali untuk memastikan pesanan diterima. Usai mengetuk berulang kali tanpa jawaban, pihak penginapan memutuskan mendobrak pintu. Begitu pintu dibuka, Cindy ditemukan tergeletak tak bernyawa di belakang pintu kamar mandi, sementara Gilang terkapar lemah di lantai dalam kondisi kritis. Cindy dinyatakan meninggal dunia pada pukul 8:35, sementara Gilang dirujuk ke RSUD Arosuka untuk dirawat intensif. Polisi masih mendalami kasus tewasnya terapis spa di kawasan Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pihak Reskrim Polres Jakarta Selatan telah memanggil 15 saksi diperiksa guna mengungkap kematian korban. Kasus kematian terapis spa berinisial RTA di Pasar Minggu, Jakarta Selatan masih terus diselidiki polisi. Tidak hanya mengusut penyebab kematian korban yang berusia 14 tahun juga mendorong pihak kepolisian menyelidiki dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan eksploitasi terhadap anak. Guna menyelidiki penyebab kematian korban, polisi masih menunggu hasil otopsi pasca gelar perkara kasus kematian terapis spa Delta di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Selain hasil otopsi, polisi juga telah memanggil saksi sebanyak 15 orang, khususnya beberapa saksi yang tinggal bersama korban di dalam gedung Delta Spa. Pihak manajemen spa tempat korban bekerja juga telah dipanggil tim penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Pihak manajemen dari karyawan yang ada kan sudah 15 saksi yang kita periksa. Kita sedang memanggil lagi dari orang-orang atau lingkungan-lingkungan yang terkait dengan si korban ini. Jadi yang sementara ini keterangan yang sudah kita ambil adalah dari saksi berjumlah 15 orang. Dari teman sesama terapisnya, dari manajemen perusahaan itu sendiri, ataupun dari orang-orang seperti security dan sebagainya. Sebelum memutuskan langkah hukum lanjutan, Polres Metro Jakarta Selatan masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa diduga alami pendarahan hebat usai melahirkan seorang diri di dalam kamar mandi umum di kawasan Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Seorang wanita tewas bersimbah darah. Di kamar mandi inilah seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah tepat di samping musola Terminal Bus Kalideres. Korban berinisial H, warga asal Pandeglang, Banten, tewas akibat kehabisan darah usai melahirkan seorang diri di dalam kamar mandi umum. Ironisnya, sang bayi lelaki yang baru dilahirkan juga ikut tewas dan jasadnya dimasukkan ke dalam ember keranjang sampah. Menurut penjaga kamar mandi umum, peristiwa bermula saat korban yang berprofesi sebagai tukang urut pijat tiba-tiba saja tertatih-tatih berjalan keluar dari kamar mandi dengan berlumuran darah sambil mendorong ember keranjang sampah yang ternyata berisi sesosok mayat bayi. Melihat kondisi korban, penjaga kamar mandi umum sempat menawarkan agar korban dibawa ke rumah sakit terdekat, namun justru korban menolaknya. Keluar dari WC ini pokoknya bunyi darah. Yang didorong itu apaan? Tong sampah itu tadi. Isinya? Ya nggak lihat kita kalau saya, tapi setelah di situ katanya ada bayi. Bayi. Iya. Jenazah korban dan bayinya telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk keperluan otopsi. Sementara kasus tewasnya ibu dan bayinya ditangani pihak kepolisian Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Unit Reserse Kriminal Polsek Jatiuwung menangkap pelaku curanmor di Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang. Meski sempat mengelak, pelaku yang kalah jumlah akhirnya menyerah. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan kunci letter T yang disimpan di bawah jok motor, 3 anak kunci serta sepeda motor hasil curian.
Dua pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Jatiwung beserta semua barang buktinya. Namun hari ini berkat kerja keras Pak Kanit kami, AKP Dery, Pak Nenggolan, serta tim opsional Polsek Jatiwung, alhamdulillah bisa mengamankan dua pelaku curanmor yang ada di wilayah Jatiwung. Sebelumnya, keberadaan pelaku terungkap setelah warga berteriak ke tim patroli yang sedang memantau situasi Kamtibmas di wilayah tersebut. Setelah terlibat aksi kejar-kejaran, pelaku akhirnya ditangkap di sebuah kontrakan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Terlilit utang pinjol, pemuda di Semarang nekat merampok sebuah minimarket dengan melukai penjaga kasir. Pelaku menggasak uang sebesar Rp1.050.000. Namun aksinya gagal dan nyaris dihabisi massa. Terjadi maling di Indomaret Jalan Kuda Payung. Pelaku yang nekat merampok sebuah minimarket di kawasan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah diketahui sebagai pedagang kaki lima yang nekat merampok dengan melukai seorang penjaga kasir. Aksi pelaku diakui karena terlilit hutang pinjol dan terus dikejar-kejar untuk melunasinya. Rekan korban, karyawan minimarket, langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Banyumanik. Tim Reskrim Polsek Banyumanik bergerak cepat menerima laporan warga dan langsung mengamankan pelaku sebelum menjadi bulan-bulanan masa. Tadi langsung masuk, langsung ke dalam. Oh, ke dalam? Ya, ke dalam. Terus itu ambil buka laci kasir, bawa uangnya pergi. Itu sepi, Mas? Dia nunggu pas sepi. Pelaku kini sudah diamankan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan hingga kini masih dalam penyelidikan Polsek Banyumanik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Kamu kok pulangnya ke sini? Hai, kok kamu nggak mau divideoin? Nih, Brimob Sat Polda Jabar Brimobnya. Terus ini lagi pengawalnya Bupati Purwakarta, ya Allah. Anggota Brimob yang juga ajudan Bupati Purwakarta ini digerebek sang istri saat bersama seorang wanita diduga selingkuhannya di sebuah rumah di kawasan Ngamprah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Usai kejadian, Bupati Purwakarta Saiful Bakri bin Zain meminta penjelasan Brigadir J lantaran kasusnya viral di media sosial. Oh, jadi itu apa yang datang ke situ istri? Oh, istri. Ya sudah, Om Jin tidak akan ikut campur pada persoalan pribadi keluarga Pak Yusuf, ya kan? Dan juga karena itu kan persoalannya privasi ya, privasi Pak Yusuf. Jadi cuma Om Jin berharap bahwa di antara kalian tidak ada apa-apa dan baik-baik saja. Dan Om Jin juga tidak punya kewenangan untuk memediasi dan menyelesaikan persoalan ini karena ada yang lebih berwenang, kesatuan Pak Yusuf, di mana Pak Yusuf bertugas, yaitu di Brimob. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Hendra Rohmawan, menyebutkan pelaku yang merupakan anggota Brimob Jawa Barat saat ini sudah diamankan Propam Satbrimob Polda Jawa Barat. Proses pemeriksaan internal masih dilakukan di Polda Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya Allah. Pemirsa, viral video diduga rombongan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X. Namun pihak AHY menegaskan tudingan tersebut tidaklah benar. Sebuah video menunjukkan mobil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 disalip rombongan Totot Wuk-Wuk di jalan raya viral di media sosial. Dalam video ini rombongan dengan pengawalan polisi menyalip kendaraan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang berhenti saat lampu merah. Mobil polisi bersirine mengawal sejumlah kendaraan untuk bersama-sama menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X dan pengendara lain yang berhenti. Kejadian ini pun menjadi perbincangan warganet di media sosial. Sejumlah akun media sosial membuat unggahan dengan menuduh rombongan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melanggar lampu merah dan melawan arah. Namun Herzaki Mahendra Putra, staf khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, buka suara soal tudingan rombongan kementeriannya menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X. Herzaki menegaskan tudingan tersebut tidak benar.
Ia menyayangkan unggahan di media sosial yang memberikan framing seolah rombongan yang melintas di depan Sri Sultan merupakan rombongan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Herzaki meminta netizen mencari tahu plat rombongan yang menyalip mobil Sri Sultan sebelum menyuarakan tudingan yang tidak berdasar. Pemirsa, proses identifikasi robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo masih terus dilakukan. Hari ini, tim DVI Polda Jawa Timur kembali mengenali jenazah santri Pondok Pesantren Al-Khozini. Tim DVI Polda Jawa Timur dibentuk dengan melibatkan berbagai pihak yang tenaga ahli yang bekerja tanpa henti. Hal ini untuk memastikan seluruh jenazah korban dapat teridentifikasi dengan tepat. Sementara itu, Kabidokes Polda Jawa Timur, Kombes Pol Muhammad Husnan Marzuki menyampaikan hari ini 2 kantong jenazah berhasil diidentifikasi. Dengan bertambahnya hasil identifikasi ini, maka tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi 53 jenazah dari 67 kantong jenazah yang diterima. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan penanganan jenazah korban ponpes ambruknya di Al-Khozini, sudah ada jurnalis iNews Rahmat Ilyasan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, Surabaya. Rahmat, selamat malam. Apa perkembangan terbaru dari proses identifikasi para korban tewas di Rumah Sakit Bayangkara? Baik, selamat malam Camar. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Hingga malam ini tim DVI Polda Jawa Timur dan juga tim DVI Mabes Polri berhasil mengidentifikasi sebanyak 53 jenazah yang masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Ada 67 jenazah. Dari 60 jenazah saat ini, 53 sudah berhasil dan saat ini tinggal 11 jenazah yang masih tersisa di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dan barusan sekitar pukul 7 malam tadi, tim DVI Polda Jawa Timur berhasil mengidentifikasi 2 jenazah, yakni satu adalah Ahmad Haikal Fatah, usia 12 tahun, warga desa Sendang Gajah, Labang, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Dan yang kedua adalah jenazah dari Samsul Arifin, usia 18 tahun, Desa Padang, Kecamatan Telagah Galis, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Dari total keseluruhan dari tim DVI Polda Jawa Timur yang berhasil adalah 53 jenazah. Saat ini masih tersisa 11 jenazah yang saat ini masih tersimpan di ruang pendingin di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Di mana tim Polda Jawa Timur saat ini juga sangat kesulitan karena kondisi dari jenazah-jenazah tersebut sudah kurang bagus, artinya sudah rusak, sehingga tim DVI Polda Jawa Timur mengandalkan dari adanya tes DNA ataupun medis. Demikian, Camar. Baik, Anda sampaikan tadi ada 11 jenazah yang belum teridentifikasi. Apakah artinya masih ada keluarga korban yang menunggu di rumah sakit sampai dengan saat ini? Baik, Camar, hingga malam ini Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur masih banyak sekali keluarga yang masih tinggal di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ini dan juga masih berada di tenda yang didirikan oleh BPBD Jawa Timur. Demikian, Camar. Terima kasih rekan Rahmat Ilyasan melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Jawa Timur. Selamat bertugas kembali dan tetap hati-hati. Sementara itu, terkait dengan rencana pembangunan Ponpes dengan APBN, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa belum mengetahuinya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengatakan rencana tersebut belum final. Pemerintah berencana membangun kembali Pondok Pesantren Al-Khozini yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam insiden ini, ratusan orang menjadi korban, 67 diantaranya tewas. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan akan menggunakan APBN untuk membangun Ponpes Al-Khozini. Dodi juga menyebut tidak menutup kemungkinan ada bantuan dari swasta. Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut rencana pembangunan Ponpes dengan APBN belum final. Namun demikian, Dasko mendorong pemerintah memperhatikan semua bangunan pesantren yang sudah lama. Nah, mungkin masih belum
pada suatu kesimpulan, tapi pada intinya DPR RI akan mendorong juga pemerintah untuk memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua untuk supaya dapat dibantu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang kemarin terjadi. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengaku belum mengetahui rencana pembangunan Ponpes dari APBN. Purbaya hanya mengetahui dari media. Pondok pesantren juga saya belum terima. Saya baru baca di media aja kadang dibiayai pemerintah, tapi saya belum tahu siapa yang propose, seperti apa proposalnya saya belum tahu. Kita akan tunggu seperti apa proposalnya. Gedung Ponpes Al-Hosini ambruk pada Senin 29 September 2025. Polisi periksa sejumlah saksi dan bukti dari lokasi kejadian. Polisi juga telah naikkan kasus ini ke penyidikan, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Perkumpulan Politeknik Swasta Indonesia menggelar rapat kerja nasional keempat di kampus Politeknik Internasional Bali College, Tabanan, Bali. Rakernas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat arah strategis pendidikan vokasi menuju masa depan yang lebih inovatif, kolaboratif, dan berdaya saing global. Rakernas keempat Perkumpulan Politeknik Swasta Indonesia atau PELITA di PIB College Tabanan, Bali dihadiri seluruh pimpinan politeknik di seluruh Indonesia, salah satunya MNC University. Selain membangun arah baru pendidikan vokasi di Indonesia, Rakernas ini juga bertujuan membangun jejaring dan kolaborasi internasional lintas institusi, serta merancang strategi guna menghadapi tantangan dan peluang di era industri 5.0. Kita akan meminta untuk perubahan politeknik menjadi universitas, membagi dua, ya, antara bentuk perguruan tinggi hanya ada dua, universitas bagi pendidikan akademik dan universitas terapan bagi pendidikan vokasi. Kami masih terus berupaya menyampaikan aspirasi yang sama terkait dengan optimalisasi pencitraan politek swasta ataupun mengganti politek swasta politeknik ini jadi universitas terapan. Ekosistem pendidikan vokasi yang berkelanjutan, adaptif terhadap perkembangan teknologi dan siap bersaing di tingkat global juga menjadi komitmen MNC University. Program yang kita kembangkan bersama dengan anggota PELITA adalah membantu tempat magang. Kami di MNC Group juga bersama Kadin itu membantu PELITA untuk mendapatkan tempat magang yang sesuai sehingga ilmu yang didapat di kampus bisa sesuai dengan tempat kerja nanti. Sesungguhnya substansinya rasional, logis, dan menjadi kebutuhan karena di banyak kampus di luar negeri bahkan sudah ada namanya universitas vokasi. Gitu. Jadi universitas yang memang untuk ilmu terapan. Transformasi politeknik menjadi universitas terapan dinilai sejalan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, serta mampu menekan angka pengangguran intelektual di tanah air. Dari Tabanan, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah pejabat di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, namun belum diketahui pembahasan dalam rapat tersebut. Minggu malam, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat ke rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, namun belum diketahui agenda pemanggilan tersebut. Dan untuk mengetahui perkembangan di Kertanegara, sudah ada rekan jurnalis iNews Salam Pulungan di sana. Salam, siapa saja yang hadir di Kertanegara dan apakah Anda sudah mendapat informasi apa yang dibahas? Ya, Camar dan juga pemirsa, hingga saat ini rapat terbatas atau ratas Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Menteri Kabinet Merah Putih hingga saat ini masih berlangsung di Rumah Kertanegara 4 Jakarta Selatan. Meski begitu belum ada informasi lebih lanjut terkait apa agenda ratas pada malam hari ini dilakukan, di mana memang seperti informasi yang kami dapatkan bahwa untuk rapat terbatas sendiri ini sudah dimulai sejak pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan dapat kami informasikan bahwa untuk kedatangan para Menteri Kabinet Merah Putih yang sudah tampak hadir berdasarkan informasi yang
kami sudah dapatkan, yakni dari Menaker Yasirli, lalu juga ada dari Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan juga Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Bahkan informasi yang kami dapatkan bahwa Wapres Gibran Rakabuming Raka juga sudah tampak hadir di Rumah Kertanegara 4. Artinya memang untuk rapat terbatas pada malam hari ini digelar, jadi memang cukup penting, krusial dan juga dilakukan begitu untuk rapat terbatas. Namun belum ada informasi lebih pasti bagaimana kelanjutan maupun juga update terkini lebih lanjut membahas terkait tentang apa saja rapat terbatas yang dilakukan di malam hari ini. Dan kami akan terus menginformasikan kepada Anda, Camar, dan juga pemirsa bagaimana kelanjutan dari rapat terbatas, karena memang informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya setelah ratas ini dilakukan, nantinya dari Mensesnek Prasetyo Hadi akan memberikan keterangan persnya di depan awak media terkait dengan hasil dari rapat terbatas yang dilakukan pada malam hari ini. Camar. Baik, terima kasih rekan Salam atas informasinya. Selamat bertugas kembali.